Halo dan selamat datang di Avenues. Pro dan kontra atas keberadaan utang selalu terjadi di masyarakat, khususnya terhadap utang yang dilakukan oleh negara maupun swasta, baik dari dalam dan luar negeri. Namun demikian, perlu kita telah lebih detail mengenai apa itu utang pemerintah, peruntukannya, dan bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Dilansir dari laman Kemenq, utang merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menambah kekurangan pendapatan negara yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana terdapat defisit anggaran akibat pendapatan negara yang belum cukup untuk membiayai kebutuhan sektor prioritas. Kebijakan fiskal ekspansif ini diambil untuk menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan APBN, utang juga menjadi alternatif instrumen investasi bagi masyarakat melalui surat berharga negara atau SBN, antara lain surat utang negara atau SUN, obligasi retail Indonesia atau ORI, sukuk negara retail yang semuanya dijamin oleh negara dan tidak ada risiko gagal bayar. Data utang pemerintah Indonesia per Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.870,35 triliun. Sumber dana utang tersebut berasal dari surat berharga negara atau SBN 88,8% atau senilai Rp6.995 triliun, pinjaman 11,1% atau senilai Rp875,17 triliun. Surat berharga negara atau SBN 71,9%-nya adalah SBN domestik sebesar Rp5.663,9 triliun dan dalam bentuk valuta asing sebesar Rp1.331,2 triliun. Sedangkan dari pinjaman 850,05 triliun diantaranya adalah pinjaman luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral, dan 25,11 triliun adalah pinjaman domestik. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah sebesar 37,84%. Sedangkan batas rasio utang pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana batas aman utang pemerintah maksimal 60% dari PDB. Utang luar negeri Indonesia yang mencakup utang luar negeri pemerintah dan swasta pada triwulan kedua tahun 2023 berada pada nilai 396,3 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dari 403,2 miliar dolar Amerika pada triwulan sebelumnya. Dari nilai tersebut, utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan dari 194 miliar dolar menjadi 192,5 miliar dolar. Begitu pula dengan utang luar negeri swasta yang juga menurun menjadi 194,4 miliar dari sebelumnya 199,7 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana posisi utang Indonesia dibandingkan negara lain di dunia? Berdasarkan data dari Institute of International Finance, total utang di seluruh dunia mencakup utang pemerintah, swasta, dan rumah tangga selama 6 bulan pertama di 2023 meningkat 10 triliun dolar Amerika menjadi 307 triliun dolar Amerika. Pencatatan yang dilakukan oleh IIF terhadap 21 negara maju termasuk Eurozone, serta 30 negara pasar berkembang mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki utang pemerintah tertinggi di dunia dengan jumlah 30,1 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun 2023. Selain itu, 4 negara dengan nilai utang terbesar berikutnya adalah China dengan 14 triliun dolar, Jepang 10,2 triliun dolar, Prancis 3,1 triliun dolar, dan Italia 2,9 triliun dolar. Indonesia dengan total utang 0,52 triliun dolar pada kuartal pertama 2023 menduduki ranking ke-17 di bawah Singapura yang berada di peringkat ke-13 sebesar 0,81 triliun dolar. Di kawasan Asia Tenggara, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB mengalami kenaikan dari 24% pada tahun 2010 menjadi 39% pada tahun 2023. Sedangkan rasio negara tetangga utang pemerintah Malaysia dari 48% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2023. Filipina dari 48% menjadi 57% di tahun 2023 dan Thailand dari 28% menjadi 54%.
Sedangkan Cina mengalami kelonjakan dari 25% di tahun 2010 menjadi 51% di tahun 2023. Dilihat dari nilai rasio di atas dan dibandingkan dengan negara lain, utang pemerintah Indonesia masih sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia, porsi pemanfaatan utang luar negeri pemerintah pada triwulan kedua 2023 diberikan kepada pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18%, jasa pendidikan sebesar 16,8%, jasa konstruksi sebesar 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,1%. Berbeda dengan utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri swasta bersumber dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin, serta sektor pertambangan dan penggalian. Akselerasi pembangunan dan kebutuhan pembiayaan membutuhkan pendapatan yang masih cukup besar, dan salah satunya melalui pinjaman atau utang. Pengelolaan utang yang bijak, berkelanjutan, dan transparan adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pemantauan dan keterlibatan publik tetap penting dalam menjaga keseimbangan dan tetap mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang bertanggung jawab dalam mengelola utang negara. Demikian segmen Avenue kali ini, jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di Avenue.